malam ini kita bakal ngomongin tentang topik nasionalisme. Pertama, kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Namaku Indri. Sekarang menjadi CPNS di Kementerian Luar Negeri, jabatan fungsional diplomat, dan sedang ditempatkan di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, tepatnya di Direktorat Eropa 2. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Taskia Jundi Utami, biasa dipanggil Jundi. Sekarang aku jadi CPNS di Kementerian Luar Negeri, jabatan analis keuangan. Perkenalkan, namaku Hindi Braspati Sudana, biasa dipanggil Hindi. Saat ini aku adalah seorang diplomat di Direktorat Afrika, di Direktorat Jenderal Asia Pasifik Afrika. Ya, gini loh guys, kenapa kita kumpul-kumpul kayak gini? Pertama, kita mau tahu dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud nasionalisme itu dalam pengertian masing-masing dari diri kita? Kalau aku simpel sih, menurut aku nasionalisme tuh digambarkan dengan rasa cinta kita terhadap tanah air kita itu sendiri. Kalau menurut Hindi gimana? Ya, kalau menurutku sih nasionalisme itu bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri dalam suatu nation, suatu bangsa gitu. Nah, meskipun itu berbeda, tetapi seseorang itu bisa mengasosiasikan dirinya terhadap suatu nation itu sendiri gitu loh. Mungkin kalau pengibaratan kayak lidi satu betul. Dipotong kan gampang putus tuh. Nah, gimana sih lidi ini bisa memahami dirinya bahwa dia itu adalah seorang lidi yang harus digabungkan oleh lidi-lidi lain agar jadi sapu lidi yang tidak mudah terputus. Nah, mungkin itu sih menurutku kalau nasionalisme. Keren banget nih. Jadi nasionalisme. Mbak Juni dan Cindy, kesimpulannya adalah nasionalisme itu bagaimana seorang individu dapat mungkin memandang dirinya sebagai bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan. Seperti yang kita tahu, bahkan rakyatnya yang tinggal di Aceh sama di Papua itu tidak hanya memiliki warna kulit yang berbeda, tapi perawakan pun berbeda, rambut, bahasa, budaya, adat istiadat, kepercayaan, agama, itu semua berbeda. Tapi dengan adanya nasionalisme, kita semua yang berbeda-beda ini tuh bisa jadi satu. Jadi gimana sih guys sebenarnya cara menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita? Kalau menurut kalian? Kalau menurut aku, gimana cara menumbuhkan nasionalisme itu? Pertama, menyadari bahwa apa itu Indonesia sebenarnya. Pertama, kita harus mempelajari gimana cara terbentuknya Indonesia, dengan kayak contohnya mempelajari sejarah kemerdekaannya, bagaimana perjuangan dari pendahulu kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Dari situ baru bisa tumbuh rasa cinta terhadap tanah air. Nah, dari situ baru tuh kita bisa tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari hal yang sederhana, yaitu misalkan dalam kegiatan bermedsos ya. Apa yang kita ujarkan dalam medsos itu lebih alangkah baiknya dijaga dari perkataan agar tidak istilahnya memecah belah, tidak memicu adanya konflik perpecahan antara sesama bangsa Indonesia. Kalau dari Hindi gimana kira-kira? Yang paling pertama sih mungkin hampir sama ya kayak yang tadi. Segala hal yang bisa kita lakukan sekarang ini kan tidak terlepas dari faktanya bahwa kita hidup di suatu negara yang merdeka ya gitu. Dengan berbagai macam kemudahan dan kenyamanan yang diberikan dari suatu negara yang merdeka. Coba deh bayangin kalau misalnya negara kita kayak andai kata masih dijajah atau berkonflik. Nah, itu kan tentu ibarat kata kita mau sekolah aja susah kan, seperti itu kan. Kita mau beli makanan aja mungkin jalan 5 blok keluar rumah aja kita berpikir 2 kali. Nah, kenapa kita bisa menggapai kemerdekaan ini? Tentunya tidak lepas dari perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan kita terdahulu. Nah, perlu diingat juga bahwa pahlawan kita ini yang berjuang ini tidak hanya sendiri loh, terdiri dari banyak orang yang latar belakangnya pun macam-macam. Namun mereka memiliki satu tujuan yang sama, bahwa
ayolah mari kita memerdekakan Indonesia demi kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia ke depannya. Mungkin yang kedua, mungkin kalau kita lihat mungkin di belahan dunia lain itu banyak sekali sebenarnya konflik antar etnis, antar suku, civil war ada di mana-mana. Nah, apakah kita menginginkan hal seperti itu? Kan tentu tidak. Selain juga menurutku bagaimana agar tidak, tentunya selain bersosmed mungkin di dunia nyata pun kita juga harus seperti itu juga. Ya kita kalau ngobrol ya sudah ngobrol dengan siapapun tanpa harus memperhitungkan dia berasal dari suku mana, dia menggunakan bahasa apa, wajahnya nampak seperti apa, kulitnya seperti apa, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kalau aku sih kayak gitu sih mungkin ya. Basic value kita yang harus kita tanamkan dalam pergaulan sehari-hari, dalam berteman itu nggak boleh membeda-bedakan antar suku kayak gitu. Apalagi kita sekarang sebagai calon PNS ya teman-teman, kita dipandang banget gitu ya sama masyarakat, entah sikap kita atau perilaku kita ketika kita melakukan interaksi di masyarakat. Jadi kita harus benar-benar mencontohkan gimana sih cara menumbuhkan rasa sikap nasionalisme itu sendiri di masyarakat. Nah, ini juga sebenarnya salah satu yang bisa kita terapkan nilai nasionalisme dalam CPNS kali ini, karena sebenarnya mereka yang terpilih sebagai anggota, sebagai calon ASN di Kementerian Luar Negeri itu gak hanya berasal dari satu pulau Jawa aja, ada yang dari Bali, bahkan kita juga punya teman yang asalnya dari Papua, dari Sumatera, Sulawesi, dan kita semua tuh berkumpul di satu tempat wadah, yaitu institusi Kementerian Luar Negeri, dan kita tuh semua saling menghargai, menghormati sesama. Iya sih, aku mungkin juga mau nambahin, bahkan kalaupun kita menanyakan asal dari manapun, tujuan kita bukan untuk membeda-bedakan, namun untuk mencari tahu, justru mempelajari ada budaya-budaya apa di sana, kehidupan di sana, lebih mengenal lagi. Memperkaya pengetahuan gitu, kita akan betul. Mungkin aku rasa itu juga salah satu bagian dari mengamalkan nilai-nilai nasionalisme juga sih, dengan mengetahuan apa aja sih budaya Indonesia gitu, dan belajar itu kan tidak harus textbook terus ya, bisa dari ya situasi sehari-hari gitu. Salah satunya ya dengan berkomunikasi dengan teman-teman sih gitu. Dari situ kan juga selain menjalin hubungan yang baik, juga kita belajar tentang Indonesia itu sendiri kan. Oh, ada lagi nih, kita kan lagi LATSA nih ya, dan selama kita mengerjakan tugas kelompok itu, salah satu nilai yang harus kita tekankan adalah kita selalu mengambil keputusan dengan musyawarah. Nilai dari nasionalisme yaitu mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Jadi kita selalu menghargai pendapat orang lain. Mungkin simpelnya kayak seperti kita membeli produk dalam negeri untuk membantu UMKM, itu juga udah menumbuhkan rasa nasionalisme kita juga kan ya. Dari pembicaraan kita kali ini, sebenarnya yang dapat disimpulkan adalah bahwa nasionalisme itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari mulai hal yang paling sederhana. Dan sebenarnya asalnya itu dari diri kita sendiri. Aku rasa juga memang kalau kita ingin melakukan suatu hal yang besar pun juga tidak melulu harus langsung di awal besar juga ya. Namun juga bisa kita mulai dulu kan dari yang hal-hal kecil yang paling penting adalah bisa dilakukan sehari-hari, dan itu dilakukan terus-menerus juga kan. Mungkin seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya itu mungkin. Jadi itulah konsep nasionalisme menurut kita dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang punya ide atau gagasan yang lebih kreatif atau inovatif dalam menerapkan nilai-nilai nasionalisme, bisa komen ya di bawah video ini. Thank you. Komen di bawah. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye. Thank you. Terima kasih. Bye.